Sebelum nonton videonya, kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu. Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. Dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Apa kabar teman-teman otomotif TV, semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini kita mau ngomongin Yamaha R15 terbaru 2021 yang baru aja launching di India. Saya yakin teman-teman di Indonesia juga pasti banyak yang penasaran ya, ini motor bakal masuk Indonesia apa enggak ya? Kalau saya sih kayaknya yakin hampir pasti nih masuk Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia R15 juga punya pasar yang cukup besar. Terus juga secara histori R15 adalah global model. Jadi model ini nih dijual di Indonesia, di India, di Eropa juga ada yang pakai mesin 125 cc ya. Jadi kayaknya sih desain baru ini juga akan dijual di mana-mana, termasuk di Indonesia juga. Oke, di India yang muncul adalah Yamaha R15 V4 versi 4 maksudnya. Kalau yang di Indonesia sekarang adalah versi yang ketiga. Kemudian ada juga Yamaha R15M. Wede. Kayak embel-embel M teman-teman. Ini mirip kayak Yamaha R1M ya. Nah, kita akan sama-sama lihat apa aja bedanya. Ini apa yang baru dari Yamaha R15 versi 4 ini. Oke, yang pertama kita akan ngomongin desainnya dulu. Kalau desain saya yakin sih teman-teman pasti udah nggak penasaran lagi, karena beberapa bulan terakhir ini banyak banget spacesuitnya muncul dari India. Kita udah bisa lihat nih ya, kalau secara desain tampaknya tuh mirip sama Yamaha R7 yang baru aja launching bulan Mei kemarin di Eropa. Dari fairingnya, dari samping, butut belakang ini mirip banget kayak Yamaha R7. Plek-plekan malah kalau saya bilang ya. Jadi cuma dimensinya aja yang disesuaikan biar pas sama dimensinya Yamaha R15 yang nggak terlalu besar gitu kan. Dan yang menarik adalah di bagian facialnya, di bagian mukanya. Ini kompak banget sama R series Yamaha yang lain. Jadi emang kayak ada benang merahnya lah ya, ada ciri khasnya gitu. Dari Yamaha R1, R6, R7, 25 sampai R15 juga bentuknya sekarang mirip sama semua. Yang paling ciri khasnya itu adalah di bagian moncong depannya tuh ada air duct-nya. Ada moncong udara atau kalau si Yamaha nyebutnya M-duct karena bentuknya kayak huruf M kan. Nah, ini terinspirasi dari Yamaha WZR M1 di MotoGP. Tapi kalau di Yamaha R15 ini bedanya adalah bagian M-duct-nya itu bukan bener-bener buat lewat udara, tapi buat tempat lampu. Di situ ada lampu bulat, proyektor LED gitu yang nyelempil ngumpet di bagian tengah situ. Kemudian bagian kanan kirinya itu pakai DRL yang bentuknya kayak kumis ya, kecil gitu. Itu juga mirip kayak R6 juga, kayak R1 juga. Kalau dari bagian depan kayak seragam, jadi emang sengaja dibikin semua itu mirip. Kakak adik itu, saudara itu semuanya mirip semua. Sedangkan bagian sampingnya, fairing samping, ke belakangnya nggak terlalu nungging, itu semuanya mirip kayak Yamaha R7. Itu dari desainnya. Suka relatif ya, teman-teman bisa ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya sih suka-suka aja sih, yang ini jadi lebih apa ya, lebih aerodinamis gitu, lebih sporty, lebih aerodinamis. Kalau yang sebelumnya yang versi 3 kan kayaknya tampaknya gagah sangar gitu kan. Oke, itu dari sisi desain. Kemudian yang kedua adalah mesinnya. Ternyata basicnya masih mirip kayak Yamaha R15 versi 3 yang dijual di Indonesia. Jadi pakai mesin 155 cc, satu silinder ya, SOHC 4 klep, pakai variable valve actuator VVA gitu kan. Kalau mesin VVA ini sih kalau menurut saya oke lah ya. Yamaha nggak mau berubah banyak karena memang secara performa masih oke lah. Kalau dibanding sama CBR 150, ini cuma enak di putaran bawah sampai tengah, tapi kalau si GSX R150 enak di tengah sampai atasnya. Sedangkan si mesin R15 ini yang pakai VVA dia enak dari bawah sampai ke atas karena ada VVA-nya di 7400 rpm
Cap-in-nya berubah ke generasi yang kedua, tenaganya ngisi terus gitu kan, dia power bank-nya lebih luas. Makanya keunggulan ini kayaknya tetap dipertahankan, nggak banyak perubahan. Cuma yang berubah adalah power sama torsinya. Ini gara-gara di India ini kan belum lama ini mereka mengejas aturan emisi gas buang ya, lebih tinggi dari sebelumnya, dan akhirnya berimbas pada power dan torsi motor-motor baru yang tenaganya sedikit turun. Ya dicekik kan biar ramah lingkungan. Yang lama ya di Indonesia itu 18,8 HP, sedangkan yang baru ini cuma 18,2 HP aja. Begitu juga dengan torsinya. Kalau yang lama itu 14,7 Nm, sedangkan yang baru 14,2 Nm. Powernya turun dikit dan diperparah sama apa? Bobotnya teman-teman. Ternyata bobotnya itu lebih berat. Yang baru ini sekarang 142 kg, sedangkan yang lama itu 137 kg. Jadi ada beda 5 kiloan ya. Wow, lumayan dari 5 kilo. Powernya turun sedikit ya, mungkin secara performa mungkin ya terkoreksi sedikit lah. Tapi kalian akan dibayar dengan fitur yang melimpah banget. Ini yang bikin keren ya. Fitur-fiturnya teman-teman, fitur-fitur yang saya yakin bikin CBR 150R wah akan gemeteran dikit nih. Waduh, ketinggalan nih fiturnya gitu kan. Atau R25 nih, R25 juga jangan-jangan akan minder gitu kan. Waduh, adiknya dikasih banyak banget itu fitur-fitur dari Big Bag, dari Moge, ditaruh di R15 tapi malah nggak ada di R25. Apa aja? Ayo kita sama-sama lihat nih. Kalau asisten super clutch dari versi sebelumnya udah ada ya, tapi yang baru ini sekarang dikasih traction control system atau TCS, mirip kayak di Moge, di Big Bag, mirip kayak di All New NMAX. Jadi kalau misalnya roda belakangnya selip teman-teman, lewat jalan licin, lewat pasir gitu kan, roda belakangnya selip, maka secara otomatis akan dipotong tenaganya dikurangin sehingga roda belakang akan dapat traksi yang baik juga gitu kan. Nah ini aman banget nih fitur safety yang kalau menurut saya sih keren ya. Baru pertama ada di sport 150 cc gitu kan, apalagi kalau masuk ke Indonesia dia perjuangan jadi yang pertama juga nih pakai TCS gitu. Terus udah ada quick shifter. Waduh, 150 cc pakai quick shifter. Ini biasanya cuma ada di motor-motor 250 cc kan, dan Big Bag tentunya. Quick shifternya cuma yang up doang, ya lumayan lah ya. Jadi minimal kalau kita lagi belah gigi, lagi berakselerasi, nggak perlu tutup gas atau tarik kopling waktu belah gigi. Jadi RPM-nya tetap terjaga tinggi terus gitu kan. Oke, sekarang kita lihat yang lain lagi teman-teman. Suspensi depannya, kalau di India sebelumnya pakai teleskopik biasa, sekarang udah pakai upside down mirip kayak di Indonesia. Tabungnya 37 mm, lumayan gede. Terus remnya, nih yang keren nih, udah pakai ABS dual channel. Jadi mirip kayak CBR 150 lah ya. Depan belakang pakai ABS semua. Kemudian yang baru lagi adalah ada side stand engine cut off switch. Jadi ini mirip kayak Matic lah ya. Kalau motor Matic kan kalau si standar sampingnya kebuka, kalian nggak bisa ngirimin motor karena sama. Di R15 yang baru juga ada tambahan fitur itu. Jadi lebih aman, lebih safety gitu. Sedangkan untuk kayak kakinya kayak swing armnya pakai aluminium, terus palaknya yang lebar-lebar, bannya pakai 140 yang belakang. Ini masih mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Jadi memang Big Bag look-nya dipertahankan. Kalau masalah desain, masalah fitur, ada satu yang ganjel sih teman-teman. Saya tuh masih kurang serk sama lampu sennya. Kenapa masih pakai model yang kayak gini gitu kan? Masih pakai fog lamp yang kayaknya jadul gitu. Kenapa nggak sekalian pakai LED kan? Ternyata yang LED itu dijual sebagai aksesoris. Kalau kalian mau tampil lebih gaul ya, beli aksesorisnya, lampu sen LED-nya. Nanggung banget gitu kan. Ntar yang di Indonesia sekalian langsung dibikin yang apa namanya LED aja, nggak usah pakai kayak gini-gini, nggak usah pakai aksesorisan gitu kan. Mudah-mudahan. Lanjut nih, ini fitur lain yang bikin wah di motor ini adalah panel speedometernya, panel indikatornya. Secara bentuk full digital, bentuknya kotak besar gitu ya. Ini mirip banget kayak Yamaha R1 bentuknya. Terus di bagian atas tuh ada shiflet yang bentuknya titik-titik ya. Jadi ini mirip kayak motor-motor balap gitu lah, kayak MotoGP gitu kan. Shifletnya bentuknya titik-titik kayak gitu, kecil, dan nyalanya kayaknya terang sih kalau saya lihat dari videonya. Nah, di speedometer ini yang keren adalah teman-teman, dia ada dua mode, race mode dan street mode. Nah, kalau yang lagi race mode ini di bagian bawahnya itu ada lap timing. Jadi ketika kalian di track gitu bisa langsung mengukur catatan waktunya langsung dari speedometernya built-in gitu kan, nggak perlu ada perangkat tambahan. Tapi kalau lagi street mode yang di bagian bawah itu akan jadi informasi-informasi standar ya, kayak full consumption, kayak tegangan baterai, average speed gitu-gitulah. Lengkap. Jadi ada dua mode. Cakep ya. Tapi kalau fitur yang lain kayak full consumption, kayak indikator gigi, tachometer, apa semuanya tetap ada, jam digital, semuanya lengkap lah ya. Jadi udah lengkap isinya, plus ada dua mode. Dan satu lagi, ini yang paling keren ya.
udah ada Y-Connect, udah bisa connect ke smartphone-nya, ada connectivity ke smartphone. Jadi di India itu emang kayak lagi pada berlomba-lomba ya, hampir semua motor baru sekarang menawarkan fitur ini nih, fitur konektivitas ke smartphone. Gak cuma Yamaha, ya Honda, ya Suzuki semuanya. Dan akhirnya di R15 ini juga dipasangin juga nih. Dan isinya kalau saya lihat sih ini mirip banget kayak si NMAX, kayak Y-Connect yang ada di NMAX. Jadi di speedometernya itu ada notifikasi buat telepon, buat pesan masuk, terus ada tegangan baterai gitu kan, baterai handphonenya itu ditampilkan juga di speedometernya. Terus kalau kalian buka aplikasinya, di situ ada rev engine, ada malfunction indicator, ada info posisi parkir gitu kan, lengkap banget sih. Ini keren, motorsport tapi ada fitur connectivity-nya juga gitu kan. Ini kekinian banget kalau menurut saya, belum ada di motorsport 150 di Indonesia. Fitur lainnya lagi, oh ya ada yang kelewat nih, ini kocak fiturnya nih. Khusus buat India itu dikasih 2 klakson, jadi katanya biar stereo. Padahal kalau kita tahu kan di India orang pada senang klakson-klakson, antin-antin di jalanan. Nah ini mungkin biar si R15 juga punya suara klakson yang garang gitu, makanya dikasih 2 biji. Oke, ini adalah fitur untuk Yamaha R15 V4 versi 4 ya. Secara garis besar fiturnya kayak gini nih semuanya. Jadi yang paling bikin wah banget sih ada quick shifter, ada traction control, ada Y-Connect, ada connectivity ke smartphone. Lainnya desainnya oke lah ya, dan beberapa fitur-fitur tambahannya juga lumayan gitu kan, lumayan menyegarkan. Biarpun secara mesin, secara performa nggak beda jauh. Itu juga sama dimensinya gitu kan, tinggi joknya masih tetap 15 mm, wheelbase tetap sama. Jadi kayaknya secara leading position, secara handling mungkin nggak banyak berubah kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Oke, ini fiturnya R15 yang V4. Terus apa bedanya sama yang versi M, yang R15M? Ternyata bedanya hampir nggak ada. Kalau secara fitur tuh sama-sama aja. Yang membedakan cuma tampilannya, tampangnya aja nih. Ada 6 bagian yang berbeda. Pertama, di tangkinya itu ada logo emblem 3D-nya. Terus yang kedua adalah di ujung suspensi upside-nya di bagian atas itu ada tulisan R15M. Wah, lebih mewah, lebih kelihatan sporty. Joknya juga beda, di joknya juga ada tulisan R15M-nya. Kemudian ada beberapa part yang warnanya berbeda. Kayak misalnya kaliper depan nih, kaliper depan baby brain-nya itu dikasih warna emas, bukan hitam. Terus swing arm sama cover knalpotnya dikasih warna abu-abu agak-agak silver gitulah. Dan yang terakhir adalah pilihan warnanya. Kalau yang R15M ini ada warna hitam dan abu-abu silver yang mirip banget kayak R1M. Keren sih kalau menurut saya. Jadi ya seolah-olah kayak R1M padahal mesinnya cuma 155 cc gitu kan. Dan satu lagi adalah pilihan warna Yamaha Monster Energy di MotoGP. Jadi livery di MotoGP itu juga jadi salah satu varian yang R15M. Lalu bagaimana dengan harganya? Harganya sebagai pembanding kita lihat dulu deh. Harga R15 versi 3 di Indonesia itu harganya adalah 37,4 juta on the road Jakarta. Itu di Indonesia ya. Nah kalau versi yang lama, R15 versi 3 yang lama di India itu yang masih pakai teleskopik depannya, suspensinya, itu harganya ternyata cuma 29 juta. Nah yang R15 versi 4 terbaru ini, yang standar itu dijual cuma 32,4 juta. Itu mulai yang paling murah yang itu tuh, 32,4 juta. Terus beda harga untuk yang warnanya racing blue. Yang racing blue itu harganya 33 juta. Terus yang R15M itu harganya 34,4 juta. Bayangin, yang full spec 34,4 juta. Sedangkan Indonesia sekarang itu harganya 37 juta. Tapi di India tuh memang harga motor sana jauh lebih murah ketimbang di Indonesia. Ada beberapa faktor sih ya. Pertama mungkin materialnya atau lokal kontennya lebih murah ketimbang versi Indonesia. Terus yang kedua pasarnya. Di India kan lebih besar ya, pasarnya lebih banyak. Bisa jualan motor 1000 sama jualan motor 100 pasti kan bisa lebih ditekan harganya kalau kita jualan secara kuantiti lebih banyak gitu kan. Makanya di sana tuh motor-motor biasanya lebih murah ketimbang di Indonesia, termasuk si R15 ini. Oke teman-teman, kira-kira itu. Ini review singkat kita ngomongin Yamaha R15 versi 4, R15M terbaru yang baru aja launching di India. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Follow juga Instagram otomotif_tv. Baca juga www.otomotifnet.com untuk mendapatkan informasi otomotif terkini dan terlengkap. Oh ya, tonton juga channel kita Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.